Shalom, salam jumpa di renungan harian kita Jumat 28 Januari 2022. Bacaan-bacaan suci besok, bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan 4a, dilanjutkan 5 sampai 10a, dilanjutkan 13 sampai dengan 17. Injil Markus 4 26 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih, karena dijajah oleh bangsa Romawi, kebanyakan orang Yahudi mengharapkan seorang Mesias yang membebaskan dan memerdekakan mereka secara sosial politik. Itulah tanda nyata bahwa Allah mereka berkuasa dan memerintah sebagaimana dahulu kala. Kebanyakan murid Yesus juga berharap bahwa Yesus adalah Mesias politis seperti itu. Mengubah pandangan dan pola pikir yang sudah membeku sungguh tidak mudah. Karena itu, dengan pelbagai cara Yesus menjelaskan dan menghadirkan kerajaan Allah yang berbeda. Manusia harus diyakinkan bahwa kerajaan Allah berasal dari Allah, bukan dari manusia ataupun agama. Allah memerintah dunia dan manusia dengan cara-cara yang mengejutkan dan tidak terduga. Beberapa segi dari misteri itulah yang dijelaskan Yesus dengan bantuan dua perumpamaan kecil dari dunia pertanian yang merupakan konteks nyata para pendengarnya. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan pertama berbicara tentang benih. Perhatikan bahwa si petani hanya aktif di awal dan di akhir, waktu menabur dan saat menuai. Di antara dua titik itu, si petani pasif. Ia tidur dan bangun tanpa menyadari apa yang terjadi. Justru benihlah yang aktif bertumbuh sesuai dengan kodrat yang dibuat Tuhan. Inilah pesan yang pertama. Allah tetap bekerja, berkarya, sekalipun kita berhenti. Bukan berarti apatis atau bermalas-malasan. Sikap yang dimaksud adalah percaya bahwa Allah tengah aktif dan bekerja. Tugas Anda dan saya hanya satu, yakni terus menabur benih firman-Nya. Benih kerajaan Allah yang Yesus wartakan dan kita lanjutkan itu pasti bertumbuh dengan sendirinya. Pertumbuhan itu di luar kontrol dan pemahaman kita. Tak seorang pun mampu memperlambat atau mempercepat proyek Allah. Pesan yang kedua, biji sesawi sebesar 1 mm dapat menjadi pohon setinggi 2-3 meter. Benih kerajaan Allah di dunia ini tampaknya kecil dan sepele. Namun kalau ditanam di tanah yang baik, ia akan bertumbuh menjadi besar dan mampu menaungi semua orang yang menyambutnya. Pesan yang ketiga, tidak perlu kecewa karena pewartaan yang kurang berhasil secara kuantitatif. Ketidakpahaman, penolakan, bahkan kegagalan dalam mewartakan kita adalah bagian dari kesuksesan Allah sendiri di akhir. Ketika anaknya dahulu ditolak oleh mayoritas orang Yahudi, Injilnya justru terbuka dan menyebar ke pelbagai suku dan bangsa. Hal sama berlaku untuk anak-anaknya sepanjang zaman. Kelambanan orang untuk menerima, ketidakpahaman mereka untuk mengerti, bahkan penolakan manusia atas pewartaan kita pastilah mempunyai fungsi dan maksud dalam karya besar Allah yang akan disempurnakan olehnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Thomas Aquinas. Dia adalah penjaga gereja.
karyanya yang terkenal, yakni tentang teologi dan tentang belas kasihan Kristus. Ketika seseorang melihatnya berlutut di hadapan altar pada malam hari dalam keadaan ekstasi, dan terdengar suara yang nampaknya berasal dari salib mengatakan dengan keras, "Engkau telah menulis sangat baik tentang diriku, Thomas. Balasan apakah yang kau inginkan dariku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu, Tuhan." Thomas sangat takwa dan rendah hati. Ia tidak pernah mengatakan bahwa ia belajar lebih banyak di bawah kaki salib Kristus daripada buku-buku. Ia berdoa dengan air mata untuk memperoleh pemahaman akan misteri Allah. Atas anugerah Allah, santo ini menerima penerangan berlimpah-limpah dalam pikirannya. Santo Thomas menanggapi dengan rendah hati karunia besar tersebut. Dia menjadikan dirinya orang yang rendah hati karena semua pengetahuannya berasal dari Allah. Dia membiarkan Allah berkarya dan menuntunnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah juga menyambut sabda Tuhan dalam hidup dan menjadikannya sebagai tuntunan hidup. Dengan rendah hati, marilah juga kita mohon dan membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.